beliau sudah mengkhianati posisinya, amanahnya dia sebagai wakil rakyat. Toh kalau sudah ada yang menjalankan peran sebagai eksekutif, berarti tidak ada ubahnya, tidak ada bedanya lah mereka dengan eksekutif. Lalu siapa yang mau dievaluasi? Lalu siapa yang dievaluasi? Kembali lagi kita bincang-bincang dengan Pak Ketua GPM Bung Dex, atau biasa dibilang Bang Lisman, Bang Dex. Kali ini orang akan bicara soal, karena ini Bang Dex tahun ini tahun politik. Ya, betul. Orang sementara besok ini di hari apa ya? Hari Rabu, tepatnya hari Rabu. Rabu besok ini Tinggal 2 kita hari. mau melakukan pencoblosan. Ya. Khususnya ada di legislatif, ada di baik itu di kabupaten, provinsi maupun RI, lalu kemudian pilpres. Cuman mungkin kita akan lebih banyak bicara soal caleg di kabupaten kita ini. Iya. Di Kabupaten Pulau Taliabu. Bang Lisman, banyak sekali cerita-cerita menarik, ada cerita yang baik, ada yang miring. Itu terjadi di para legislatif. Ada yang bilang, dia habis terpilih, dia lupa kata orang. Betul. Bahkan ada yang terpilih, tidak pernah turun-turun dia punya meninjau langsung dia punya masyarakat. Ada yang hanya melalui orang lain, padahal akhirnya aspirasi kesumbar di situ. Bahkan ada yang habis demo, mereka nggak lanjutin. Cerita-cerita yang aneh-aneh kayak begini itu masih ada di Kabupaten Pulau Taliabu, atau udah enggak, Bang? Ya, lebih ke tema soal legislatif ya. Legislatif. Oke. Saya kira yang penting ini legislatif. Kenapa penting? Karena bicara legislatif ini adalah momentum demokrasi, di mana kita akan mengantarkan atau memilih orang-orang para caleg ini untuk bisa mewakili kita sebagai masyarakat di parlemen, ruang DPRD. Nah ini sehingga memang harus ada sebuah standar penilaian untuk kira-kira kriteria, paling tidak bicara kriteria terkait dengan pilihan kita itu mana yang layak untuk kemudian kita salurkan pilihan itu ke seseorang itu. Oke, ini kriteria calon ini. Kriteria calon. Karena kalau kita bicara legislatif ini, ya memang ini ruang demokrasi yang memberikan kepada setiap warga negara untuk bisa dipilih dan memilih. Itu artinya semua orang punya hak untuk maju sebagai calon legislatif. Dan kita yang pada posisi memilih ya juga punya hak untuk menentukan siapa yang kita akan pilih guna mewakili kita di pemerintahan. Saya kira langkah pertama itu ya kita harus punya paling tidak beberapa kriteria untuk menempatkan seseorang ini layak dipilih atau tidak. Saya sedikit bercerita tentang apa yang ada di komposisi DPRD kita hari ini ya. Pengalaman 2019. Jadi anggota DPRD yang ada ini kita bicara mewakili kalangan muda ada. Kalangan kaum intelektual ada. Bahkan dari kalangan yang agamawis, kemudian terus sosok ustadz pun ada di dalam komplit ya. Tapi lagi-lagi apa yang kita rasakan dan apa yang kita saksikan sungguh mengecewakan. Karena notabene mereka yang ada di dalam ini tidak dapat memperjuangkan aspirasi-aspirasi masyarakat yang ada. Dalam tanda kutip ya, kita bisa bilang bahkan bahwa mereka tidak dapat menjalankan fungsi dan tugasnya atau fungsi dan perannya sebagai anggota DPRD.
saya pernah menyampaikan dalam sebuah kesempatan bahwa anggota DPRD yang ada ini tidak lebih dari sekedar bebek. Sekedar bebek. Bebek. Kan kita bisa lihat bebek itu bagaimana? Gimana itu ya? Nah, bebek itu kemana diarahkan, Di situ dia ikut. maka akan di situ. Berarti DPR Kabupaten Pulau Taliabu seperti bebek. Ya, Di situ dia ikut. artinya bebek ini sudah tidak punya rasionalitas, tidak punya akal, dan lebih kesannya itu bahwa mereka ngikut gitu. Oke. Sementara harapan kita di DPRD ini sebagai lembaga legislatif yang dengan kalau kita melihat peran dan tugasnya itu, pertama bagaimana mereka berbicara tentang legislasi, Oke. bicara tentang aturan, kemudian bagaimana bicara tentang fungsi pengawasan, Oke. dan fungsi budgeting atau pembahasan anggaran itu. Hmm. Jadi mereka ini tidak hanya sekedar membahas itu, tapi setelah itu harus mengawal dan memastikan bahwa program-program yang dibahas itu bisa terrealisasi. Harusnya seperti itu. Iya, yang kemudian juga mereka harus peka dengan persoalan-persoalan yang menyangkut aspirasi secara momentum, misalkan tiba-tiba terjadi hal yang secara kondisional di tempat itu harus segera disikapi. Nah, kepekaan-kepekaan ini yang kita tidak pernah lihat di DPRD. Bahkan, ya mohon maaf, kita ketika misalkan GPM melakukan pressure atau tuntutan melalui demonstrasi ya, bahkan sasaran-sasaran kita itu selalu ujung-ujungnya di kantor DPRD dalam hal bagaimana kita menuntut sikap dan kinerja teman-teman yang ada di DPRD. Tuh, dari 20 orang anggota DPRD ini, itu cuma 1-2 orang saja yang nongol, hanya sekedar misalkan menerima kita dan kemudian berdiskusi, berdialog, walaupun juga ternyata akhirnya ya tidak ada juga hasil atau reaksi setelah itu yang diambil oleh teman-teman di DPRD. Memang ini harus menjadi catatan kita bagaimana pada momentum ini kita bisa memberikan pilihan itu kepada mereka-mereka yang tentu kita masih punya harapan untuk bisa memperbaiki image DPRD kita hari ini. Saya kira ada beberapa poin yang paling tidak ini menjadi persyaratan ya, kriteria. Kriteria. Karena tadi kita sudah singgung, ternyata kita tidak hanya cukup berbicara bahwa dia harus punya intelektual yang cukup. Tapi Bang, sabar dulu. Sebelum kita masuk kriteria ini, kayaknya masih menarik soal ini. DPR ini harusnya aspirasi-aspirasi masyarakat itu tanpa harus DPM bersuara banyak lagi lah. Mereka kan selaku yang punya kewenangan. Betul. Oleh undang-undang mereka punya hak itu, hak pengontrol, hak pengawasan. Kalau ada eksekutif yang tidak beres, ya sikat dong. Ya. Kan begitu. Tapi kesannya sepanjang ini kelihatannya lemah sekali di wilayah itu. Jangan-jangan mereka juga terlibat. Bisa ada jadi. kecurigaan itu enggak itu? Bisa jadi. Bisa jadi. Dan saya bisa benarkan itu ya. Walaupun itu bukan dari saya ya yang katakan itu, karena ini sudah disinggung. Betul, bahkan ada anggota DPRD kita itu yang secara terang-terangan memposisikan diri sebagai kontraktor, Pak. Sebagai kontraktor. Sebagai kontraktor. Itu kan lucu, Bang. Lucu. Sebagai eksekutor, sebagai kontraktor juga ini kan pengusaha ya. Ya, artinya begini. Mereka ini bahkan sudah menjalankan perannya itu sebagai pemerintah, taruhlah kontraktor ini kan perusahaan. Oke.
perusahaan yang kemudian bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam hal bagaimana bicara tentang proyek misalkan. Nah, sudah ada anggota DPRD kita yang berperan sama dengan itu. Sebagai anggota DPR juga sebagai Kontraktor. Itu kan lucu ya, Bang. Ya, dan bukan hanya sekedar lucu, ini biadab. Oh, ini biadab. Beliau sudah mengkhianati posisinya, amanahnya dia sebagai wakil rakyat. Kan bagaimana logika sederhananya adalah bagaimana mereka bisa menempatkan posisinya sebagai lembaga yang mengontrol dan mengawasi eksekutif dalam hal menjalankan program pembangunan di bidang infrastruktur. Kan munafik namanya kalau dia harus mengevaluasi atau mengawasi dirinya sendiri. Itu nggak mungkin dong. Iya. Iya. Mereka pada posisi ini sudah sama halnya dengan menjalankan peran eksekusi yang kan lembaga legislatif ini, sebagaimana tadi yang kita sampaikan itu, bahwa punya tiga tugas pokok yang melekat sebagai tanggung jawab legislatif. Oke. Tentu pada posisinya legislatif ini memang bagaimana mengawal kinerja eksekutif ini. Toh kalau sudah ada yang menjalankan peran sebagai eksekutif, berarti tidak ada ubahnya, tidak ada bedanya lah mereka dengan eksekutif. Lalu siapa yang mau dievaluasi? Bahkan dalam perjalanan kita ke DPRD, melalui misalkan bagaimana kita pernah RDP dengan beberapa anggota DPRD, bagaimana kita pernah menyampaikan aspirasi di depan kantor DPRD. Nah, rata-rata kesan yang kita peroleh dari mereka yang menemui kita, merespon kita pada saat itu, adalah mereka sudah menempatkan posisi sebagai juru bicara eksekutif. Jadi mereka yang coba seolah-olah menjelaskan bahwa seperti inilah kerjanya dinas terkait, yang nyata-nyata ini bobrok ini. Mereka coba membenarkan kesalahan-kesalahan itu. Atau begini Bang, jangan-jangan mereka ini sebenarnya tampil di DPR itu secara konsepsional itu nggak siap.